Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya, dan selalu dalam lindungannya. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, di kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang konsep ilmu ekonomi. Dalam konsep dasar ilmu ekonomi, kita akan mempelajari tentang pengertian ilmu ekonomi, kelangkaan, dan biaya peluang. Tujuan dari pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi, menjelaskan pembagian ilmu ekonomi, kebutuhan manusia, kelangkaan, skala prioritas dan pengelolaan keuangan, serta prinsip, motif, dan tindakan ekonomi. Pengertian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Ekonomi sendiri merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu apa? Kegiatan ekonomi itu yang meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Nah, ini nanti akan dipelajari di materi selanjutnya ya. Selanjutnya kita bisa melihat bahwa istilah ekonomi sendiri berasal dari bahasa Yunani yang artinya oikos dan nomos. Oikos berarti keluarga atau rumah tangga, sedangkan nomos berarti peraturan, aturan, atau hukum. Maka secara garis besar, ekonomi diartikan sebagai aturan dalam berumah tangga atau manajemen rumah tangga. Menurut Profesor Paul Anthony Samuelson, dalam bukunya yang berjudul Foundation of Economic Analysis, beliau mengungkapkan bahwa ilmu ekonomi adalah suatu studi mengenai bagaimana orang-orang dan masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa penggunaan uang, dengan menggunakan sumber daya yang terbatas, tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa, serta mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi sekarang dan di masa yang akan datang kepada berbagai orang dan golongan masyarakat. Jadi di sini ilmu ekonomi ini menganalisis biaya dan keuntungannya, serta bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada. Nah, berdasarkan definisi ini, ilmu ekonomi dapat disimpulkan bahwa ada kelangkaan atau scarcity, dan kedua ada pilihan atau choice. Nah, masalah yang dihadapi oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya itu tidak terbatas, sementara alat pemuas kebutuhan manusia itu terbatas. Nah, dari gambaran ini dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku dan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup yang bervariasi, berkembang dengan sumber daya yang ada melalui pilihan-pilihan kegiatan ekonomi untuk tercapai kemakmuran. Pembagian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi dibagi menjadi ekonomi deskriptif, teori ekonomi, dan ekonomi terapan. Sedangkan teori ekonomi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ekonomi deskriptif menggambarkan keadaan perekonomian yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Sedangkan teori ekonomi merupakan kumpulan azas dan hukum ekonomi yang digunakan sebagai dasar melaksanakan kebijakan ekonomi. Ekonomi ini dibagi menjadi dua, yaitu ekonomi makro yang meneliti fenomena ekonomi yang luas,
Sedangkan ekonomi mikro mempelajari perilaku individu dan perusahaan dalam membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Sementara ekonomi terapan dipandang sebagai sarana atau solusi dalam memecahkan masalah-masalah yang bersifat praktis. Nah, nanti silakan diberi contoh tersendiri ya. Apa itu ekonomi deskriptif, teori ekonomi makro, mikro, dan ekonomi terapan. Sekarang, apakah beda antara kebutuhan dan keinginan? Nah, biasanya terkadang kalau kita memenuhi hasrat kita sendiri, kita tidak tahu apakah ini kebutuhan, apakah ini keinginan. Jadi, kebutuhan dapat diartikan sebagai hasrat yang muncul dari dalam diri manusia dan harus dipenuhi, karena jika tidak terpenuhi dapat mengganggu kelangsungan hidupnya. Tetapi kalau keinginan adalah hasrat yang muncul dalam diri manusia yang jika tidak terpenuhi tidak akan mengganggu kelangsungan hidupnya. Jadi, kita harus bisa membedakan mana yang merupakan kebutuhan dan didahulukan dan mana yang merupakan keinginan yang tidak harus dipenuhi. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi tingkat kebutuhan manusia. Nah, kebutuhan manusia itu semakin lama semakin bertambah. Mengapa kebutuhan dan keinginan manusia itu selalu bertambah? Nah, sini saya akan membedakan dua faktor yang mempengaruhi tingkat kebutuhan manusia. Faktor internal dari dalam manusia itu sendiri dan faktor eksternal, faktor yang mempengaruhi dari luar. Contoh faktor internal seperti tingkat kepuasan dan gaya hidup. Nah, terkadang orang akan merasa puas jika kebutuhannya terpenuhi, atau mungkin gaya hidup seseorang itu juga mempengaruhi kebutuhan mereka. Tingkat usia yang semakin lama semakin bertambah. Seorang bayi mungkin kebutuhannya hanya sekedar ASI, tapi semakin lama bertambah usianya juga makanannya pun akan bertambah. Tingkat pendapatan seseorang semakin tinggi, tingkat pendapatannya semakin besar biaya yang akan dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhannya. Tingkat pendidikan seseorang juga berpengaruh. Semakin tinggi tingkat pendidikannya, semakin banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Selain ke faktor internal tersebut, ada juga faktor eksternal yang mempengaruhinya, seperti keadaan alam. Alam Indonesia berbeda dengan yang ada di luar. Iklim tropis juga berbeda dengan yang musim dingin mungkin ya, atau tingkat kemajuan peradaban. Seiring kemajuan peradaban, tingkat kebutuhan manusia juga semakin bertambah. Agama dan kepercayaan seseorang juga berbeda. Muslim dengan non-muslim mungkin kebutuhannya juga berbeda. Sudah pasti itu ya, pasti berbeda. Adat istiadat dan tingkat kemajuan teknologi. Semakin canggih teknologi, semakin maju peradaban juga mempengaruhi kebutuhan manusia. Nah, mungkin di sini nanti Ananda semua bisa menambahkan faktor internal ataupun eksternal yang Ananda ketahui. Munculnya berbagai macam kebutuhan dalam kehidupan manusia akhirnya mendorong tumbuhnya keinginan manusia untuk memperoleh segala sesuatu yang dibutuhkan sebagai alat pemuas kebutuhan hidupnya. Nah, apa sajakah kebutuhan manusia itu? Di sini kita akan mempelajari macam-macam atau jenis-jenis kebutuhan manusia. Yang pertama adalah kebutuhan berdasarkan tingkat intensitasnya atau berdasarkan tingkat kepentingannya. Yang pertama adalah kebutuhan primer. Kebutuhan primer itu berarti kebutuhan yang pertama, yang utama, yang harus dipenuhi demi kelangsungan hidup manusia. Nah, di sini saya beri contoh ada pangan,
sandang, dan papan. Jadi pangan makanan, sandang pakaian, dan papan adalah tempat tinggal. Berikutnya adalah kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan yang akan dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Kebutuhan ini disebut sebagai kebutuhan kultural, yaitu kebutuhan yang timbul bersamaan dengan meningkatnya peradaban manusia. Ini saya beri contoh, ada rekreasi, olahraga, hiburan. Ini nanti kalian bisa mencari yang lain ya. Yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan ini terpenuhi jika kebutuhan primer dan sekunder telah terpenuhi. Jadi kebutuhan tersier ini adalah kebutuhan akan barang mewah. Biasanya ditujukan untuk kesenangan manusia atau untuk menunjukkan prestis seseorang karena berkaitan dengan barang-barang mewah. Nah, di sini saya contohkan ada rumah mewah, mobil mewah, ada perhiasan. Nah, mungkin Ananda nanti juga bisa mencari apa yang termasuk kebutuhan tersier. Jenis-jenis kebutuhan berikutnya setelah menurut tingkat intensitasnya. Yang kedua adalah berdasarkan subjek yang membutuhkan. Berdasarkan subjek yang membutuhkan ini ada dua jenis, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan masyarakat. Kebutuhan individu adalah kebutuhan yang pemenuhannya langsung berhubungan dengan pribadi masing-masing individu, dan kebutuhan individu ini berbeda-beda. Di sini saya contohkan kebutuhan seorang pelajar, yang membutuhkan akan perlengkapan tulis. Nah, nanti kalian juga bisa mencari kebutuhan individu kalian itu sendiri apa saja. Kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan umum atau masyarakat. Ini merupakan kebutuhan kolektif atau bersama yang berhubungan dengan masyarakat, atau disebut juga dengan kebutuhan sosial. Nah, ini erat hubungannya dengan kebutuhan yang bersifat umum, misalnya kesejahteraan, ketertiban, keamanan masyarakat. Nah, ini contohnya saya gambarkan di sini ada jalan raya, ada jaringan listrik yang masing-masing digunakan oleh masyarakat. Jenis kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan berdasarkan waktu. Nah, berdasarkan waktu pemenuhannya, kebutuhan manusia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang masa akan datang. Kebutuhan sekarang itu adalah kebutuhan yang tidak dapat ditunda pemenuhannya dan harus dilakukan pada saat itu juga, karena kalau tidak dipenuhi maka akan mempengaruhi kelangsungan hidup manusia. Sebagai contoh, kebutuhan manusia yang kelaparan, maka dia harus makan pada saat lapar. Atau kebutuhan pemberian obat bagi orang yang sedang sakit. Nah, atau kebutuhan lain yang mungkin Ananda nanti bisa mencari. Silakan dicari ya. Kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhannya yang kedua yaitu kebutuhan untuk masa yang akan datang. Nah, kebutuhan ini bisa dirancang atau direncanakan karena akan dipenuhi di masa depan. Contohnya menabung. Nah, menabung ini mungkin bisa untuk membiayai sekolah anak, asuransi kematian, asuransi kecelakaan dan kebakaran, atau contoh-contoh lain yang nanti Ananda bisa juga mencarinya ya. Nah, ini saya contohkan di sini ada orang tua yang menabung untuk mempersiapkan biaya kuliah anaknya. Macam-macam kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan berdasarkan sifat pemenuhan kebutuhan itu sendiri. Jadi di sini ada dua, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang berhubungan dengan fisik, badan, atau tubuh manusia. Nah,
Karena berhubungan dengan fisik, maka pemenuhannya terlihat nyata karena bertujuan untuk memelihara jasmani seseorang agar tetap hidup dan sehat. Contohnya pakaian, makanan, olahraga, dan istirahat yang teratur. Yang kedua adalah kebutuhan rohani. Kebutuhan yang berhubungan dengan psikis atau kejiwaan yang dapat dipenuhi yang bersifat abstrak atau tidak nyata. Contohnya beribadah, berekreasi, hiburan, dan lain-lain. Nanti di sini juga Ananda silahkan mencari ya contoh kebutuhan jasmani dan rohani. Materi selanjutnya adalah alat pemuas kebutuhan, yaitu barang dan jasa. Di materi sebelumnya Ananda sudah mempelajari tentang ilmu ekonomi. Nah, di sini manusia memenuhi kebutuhan itu diperlukan alat pemuas, di mana secara sederhana bisa dipenuhi dengan barang dan jasa. Barang dan jasa itu apa? Barang dan jasa adalah segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan atau pemuas kebutuhan manusia. Dengan kata lain, barang adalah setiap benda yang berwujud yang mempunyai faedah atau nilai guna bagi manusia. Sedangkan jasa adalah benda yang tidak berwujud atau abstrak, tapi juga berfungsi sebagai alat pemuas kebutuhan manusia. Barang dan jasa ini dikelompokkan dalam beberapa jenis. Yang pertama adalah berdasarkan cara memperolehnya. Yang pertama yaitu ada barang ekonomi. Barang ekonomi itu apa? Yaitu barang yang jumlahnya terbatas dan untuk mendapatkannya memerlukan pengorbanan. Sedangkan barang bebas atau non-ekonomi adalah barang yang jumlahnya tidak terbatas dan untuk mendapatkannya tidak memerlukan pengorbanan. Nah, di sini saya gambarkan ada sinar matahari dan barang mewah. Sinar matahari adalah kebutuhan yang tidak terbatas jumlahnya, berarti dia barang bebas dan kita untuk mendapatkannya tidak memerlukan pengorbanan. Sementara gambar di sampingnya adalah mobil, barang yang jumlahnya terbatas dan untuk mendapatkannya memerlukan pengorbanan. Nah, silakan Ananda mungkin bisa mengilustrasikan dengan contoh yang lain. Pengelompokan yang kedua adalah barang berdasarkan hubungan pemakaian atau cara penggunaannya, di mana dibedakan menjadi dua, yaitu barang substitusi atau barang pengganti dan barang komplementer atau barang pelengkap. Barang substitusi adalah barang yang dapat saling menggantikan. Artinya, apabila tidak ada barang yang satu, maka dapat digantikan dengan barang yang lainnya. Misalnya, baju dengan kaos, teh dengan kopi, mobil dengan sepeda motor, atau di sini saya ilustrasikan ada beras yang digantikan dengan jagung. Sementara yang kedua adalah barang komplementer atau barang pelengkap, barang yang kegunaannya bertambah jika digunakan bersama dengan barang yang lain, jadi saling melengkapi. Misalnya, kopi dengan gula, mobil dengan bensin. Nah, di sini saya ilustrasikan ada kaos kaki dan sepatu. Jadi nanti Ananda bisa mencari contoh barang substitusi atau barang komplementer yang lain ya. Pengelompokan yang ketiga adalah barang berdasarkan proses pengolahannya atau cara pengerjaannya. Nah, di sini dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama adalah barang mentah, yaitu barang yang belum mengalami proses pengolahan atau baru dihasilkan oleh alam, hasil pertanian atau hasil perkebunan. Di sini saya contohkan ada kapas. Yang kedua adalah barang setengah jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum menjadi barang yang siap pakai. Nah, di sini saya contohkan
kapas setelah dirubah menjadi benang. Yang ketiga adalah barang jadi, yaitu barang yang telah diproses hingga siap untuk digunakan. Jadi setelah mengalami proses produksi dan langsung siap untuk dikonsumsi. Nah, ini setelah kapas sebagai barang mentah, lalu menjadi benang, dan terakhirnya menjadi kain, dan akhirnya menjadi pakaian yang siap untuk digunakan atau dikonsumsi. Materi selanjutnya adalah kelangkaan atau scarcity. Kelangkaan itu apa ya? Kelangkaan adalah suatu kondisi di mana kita tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memuaskan semua kebutuhan kita, atau dengan kata lain, keterbatasan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, keterbatasan ini bisa saja dalam jumlah, kualitas, tempat, dan waktu atas sumber daya, barang, dan jasa, sehingga untuk mendapatkannya diperlukan pengorbanan atau biaya. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata langka itu diartikan jarang atau tidak ditemukan, jarang didapat atau jarang ditemukan. Adapun dari pengertian tersebut, maka kelangkaan dapat diartikan sebagai langka, artinya tidak cukup dibandingkan dengan banyaknya kebutuhan manusia, sedangkan benda-benda yang tersedia jumlahnya terbatas. Akibatnya terjadilah kelangkaan. Atau langka dalam arti manusia harus melakukan pengorbanan untuk memperolehnya karena keterbatasan alat pemuas kebutuhan disebabkan keterbatasan atau kelangkaan sumber daya ekonomi. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan kelangkaan, yaitu kebutuhan manusia yang terus meningkat, sedangkan sumber daya yang baru belum ditemukan. Nah, kelangkaan sumber daya ini ada sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, sumber daya wirausaha. Itu kelangkaan sumber daya. Yang kedua, sebagian manusia mempunyai sifat dasar yang serakah. Ya. Setelah kita mempelajari di awal bahwa ilmu ekonomi mempelajari perilaku manusia, karena pada dasarnya manusia itu bersifat serakah. Nah, ini faktor yang menyebabkan kelangkaan yang kedua, sebagian manusia mempunyai sifat serakah. Akibatnya, persediaan sumber daya alam yang ada cepat berkurang dan rusak. Yang ketiga yaitu persediaan sumber daya alam yang terbatas, dan untuk pemanfaatnya manusia harus memanfaatkan secara baik, seefektif, dan seefisien mungkin. Yang keempat, kemampuan manusia untuk mengolah sumber daya alam terbatas. Nah, ini dikarenakan bahwa manusia adalah makhluk sosial, dan untuk mengolah sumber daya alam harus ada sarana dan prasarana yang memungkinkan untuk mengolah sumber daya alam yang terbatas bisa digunakan dengan baik. Materi selanjutnya adalah pilihan dan skala prioritas. Di sini kita akan mempelajari materi tentang menentukan pilihan yang tepat. Nah, untuk mengatasi kelangkaan, setiap orang harus menentukan pilihan yang tepat dan paling menguntungkan. Nah, di sini kita berpikir bagaimana ya cara menentukan pilihan, sementara kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Nah, mari kita amati di lingkungan sekitar kita. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia itu selalu dihadapkan dengan berbagai macam pilihan, baik dalam memenuhi kebutuhannya ataupun dalam mengalokasikan pendapatannya. Sehingga kita harus melakukan pilihan yang benar-benar menguntungkan bagi diri kita.
Dengan pendapatan manusia itu tidak bisa memenuhi semua kebutuhannya apabila tidak memikirkan mana kebutuhan yang harus diutamakan, mana kebutuhan yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Nah, oleh karena itu, kita selalu dihadapkan pada masalah pilihan terhadap kebutuhan mana yang harus didahulukan maupun kebutuhan yang harus dipenuhi di kemudian hari. Nah, disinilah peranan kita membuat skala prioritas kebutuhan. Jadi selanjutnya adalah memanfaatkan biaya peluang. Biaya peluang adalah segala sesuatu yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu, atau biaya yang dikorbankan karena memilih alternatif pilihan yang lain. Biaya peluang ini menjadi dasar dalam pembuatan pilihan. Berikutnya adalah materi tentang skala prioritas dan pengelolaan keuangan. Setiap hari kita selalu dituntut untuk memenuhi kebutuhan hidup. Penghasilan yang kita terima pun digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Bagaimana besar konsumsi? Ada kasih sayang untuk ditabung. Nah, itu pengelolaan keuangan. Dalam hukum Engel berbunyi, semakin besar pendapatan, semakin kecil bagian pendapatan yang digunakan untuk konsumsi. Begitupun sebaliknya. Jadi berdasarkan hukum Engel ini, kita perlu untuk berperilaku hidup hemat dengan cara menyusun anggaran dan skala prioritas, sehingga besar pengeluaran sama dengan penerimaan, atau besar penerimaan sama dengan pengeluaran. Bagaimana cara menyusun skala prioritas? Nah, kebutuhan yang lebih penting harus didahulukan pemenuhannya daripada kebutuhan lainnya. Nah, di sini saya ilustrasikan prioritas 1, yaitu kebutuhan primer atau kebutuhan yang utama, dan kebutuhan sekarang, kebutuhan yang tidak bisa ditunda, harus dipenuhi saat ini. Yang prioritas kedua adalah kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan yang akan dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi, dan kebutuhan masa depan. Prioritas yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier masih ingat ya, yaitu kebutuhan yang akan terpenuhi jika kebutuhan primer dan sekunder sudah dipenuhi. Jadi dengan membuat skala prioritas ini, maka tindakan yang dilakukan akan terpenuhi dengan baik, pemanfaatnya akan menguntungkan. Berikutnya adalah pengelolaan keuangan. Bagaimana supaya kita bisa mengelola keuangan dengan baik? Nah, yang pertama-tama kita lakukan adalah membuat pembukuan keuangan. Jadi kita catat berapa besar pendapatan kita, apa yang kita beli, apa yang kita keluarkan, dicatat di dalam pembukuan tersebut. Yang kedua, memonitor dan mengevaluasi secara berkala. Jadi kita bisa memantau setiap hari, setiap minggu, setiap bulan berapa pengeluaran kita. Lalu kita evaluasi apakah penerimaan dan pengeluaran kita balance atau malah besar pasak daripada tiang. Nah, dengan mengevaluasi itu kita bisa mengendalikan uang yang tidak seharusnya kita gunakan untuk kebutuhan yang tidak perlu. Jadi kalau kita tadi sudah membuat skala prioritas, mungkin bisa dikendalikan dengan baik. Yang ketiga adalah membiasakan diri menabung, saving ya. Jadi dari penerimaan itu setidaknya kita punya uang untuk disisihkan di masa depan. Dengan demikian, kalau kita sudah membuat pengelolaan keuangan dengan baik, pasti
kita akan mendapatkan keuntungan dari pengelolaan keuangan yang sudah kita lakukan. Selanjutnya adalah kegiatan, prinsip, motif, dan tindakan ekonomi. Setiap manusia itu berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang bersifat tidak terbatas. Padahal sumber daya yang ada bersifat terbatas. Lalu, apa yang harus dilakukan oleh manusia agar kebutuhan hidupnya terpenuhi? Nah, manusia itu sendiri dihadapkan pada masalah pokok ekonomi, yaitu antara kebutuhan dan keterbatasan. Kebutuhan dan keterbatasan ini menjadikan manusia harus melakukan tindakan ekonomi, yaitu suatu tindakan manusia yang didorong oleh usaha memenuhi suatu kebutuhan fisik untuk mencapai kemakmuran. Tindakan ekonomi manusia itu sendiri harus dilaksanakan sesuai prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi itu apa? Yaitu panduan dalam kegiatan ekonomi untuk mencapai perbandingan rasional antara pengorbanan yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh, atau suatu tindakan dengan pengorbanan tertentu untuk mendapatkan hasil yang tertentu pula. Maka, tindakan ekonomi yang berprinsip ekonomi ini harus dilaksanakan secara bagaimana? Karena di dalam tindakan ekonomi itu sendiri terdapat unsur motif ekonomi. Motif ekonomi itu apa? Yaitu motif atau alasan yang mendorong seseorang untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk mencapai kemakmuran. Nah, dari sini ada tugas, silahkan dicari keterkaitan antara prinsip, motif, dan tindakan ekonomi ya. Berikutnya adalah nilai guna benda. Nah, di sini menurut Allmeyers bahwa jenis-jenis kegunaan barang atau benda dapat dibedakan menjadi 6. Pertama yaitu kegunaan bentuk atau form utility. Di sini saya berikan contoh, ada kayu yang dirubah bentuknya menjadi meja dan kursi. Yang kedua ada kegunaan pelayanan, service utility. Di sini ada sepasang dokter yang siap untuk memberikan pelayanan kesehatan. Yang ketiga ada kegunaan waktu, time utility. Di sini saya beri contoh, ada seorang gadis kecil yang bermain hujan. Di kegunaan waktunya adalah payung digunakan pada waktu hujan. Berikutnya ada kegunaan kepemilikan, ownership. Nah, ini ada gambar gitar yang akan berguna jika digunakan oleh musisi. Yang kelima adalah kegunaan dasar atau unsur, elemen utility. Di sini ada siklus pembuatan pakaian dari barang mentah, kapas, setengah jadi, lalu barang jadi. Jadi kegunaan dasarnya adalah kapas. Terakhir adalah adanya kegunaan tempat atau place utility. Di sini ada beberapa orang yang mengambil pasir dimasukkan ke dalam truk ya, yang akan dibawa ke suatu tempat, mungkin ke tempat yang akan mendirikan sebuah bangunan. Nah, dari ilustrasi beberapa contoh ini nanti silakan dicari contoh-contoh yang lain ya, yang tepat dengan nilai guna bendanya. Alhamdulillah sudah selesai materi kita kali ini tentang konsep ilmu ekonomi. Sebelum saya akhiri, bila memiliki banyak harta, kita akan menjaga harta. Namun, jika memiliki banyak ilmu, maka ilmulah yang akan menjaga kita. Ini oleh Hakim ya.
Semoga kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat belajar dan sukses selalu buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.